dan sejenisnya. Tapi, terhubung terus ke dunia maya, membuat potensi ancaman keamanan internet juga semakin tinggi. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan agar Anda aman di dunia maya. 1. Bagi Anda yang masih menggunakan sistem operasi proprietary, jangan lupa update sistem dan pasang software antivirus. Tidak sulit memang, namun kita sering malas melakukannya. Di internet banyak sekali ancaman yang berbahaya seperti virus, trojan, atau program berbahaya lainnya. Dan bagi mereka yang suka bermain dengan game online, wajib pasang software keamanan. Sebab game pun berisiko kena virus. 2. Jangan kasihkan klik. Hati-hati. Jika asal klik, kemungkinan besar nyasar ke situs berbahaya. Tergoda mengklik link yang tidak dikenal bisa berakibat fatal. 3. Jangan remehkan password. Buatlah password yang kuat. Terdiri dari kombinasi angka, huruf, simbol. Kalau bisa sepanjang mungkin. Asal kita ingat. 4. Hindari software bajakan. Jangan pernah pakai software bajakan. Karena berisiko disusupi program jahat. 5. Waspadai serangan di media sosial. Jagalah informasi privasi yang kita di media sosial. Jangan sembarangan mengumbar data, foto pribadi, album pribadi, nomor telepon. Jangan disebar, sebab ini sangat mudah dimanfaatkan oleh para penjahat di dunia cyber. Keenam, hati-hati saat mengunduh video. Berhati-hatilah karena banyak sekali virus yang bisa bersembunyi dalam video. Unduhlah video dari sumber yang terpercaya. Kedelapan, waspada saat di area Wi-Fi. Jangan lupa setting firewall di laptop atau di tablet PC-mu saat memakai internet publik seperti Wi-Fi. Dan hindari transaksi finansial di jaringan publik. Jika mau lebih aman lagi, pakai open source. So, wise while online. Think before posting. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Ranawati yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang telah Bapak Ono Widodo Purbo PhD, yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis, serta yang terhormat Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah dengan ucapan
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi D4 Keamanan Sistem Informasi Politeknik Negeri Bengkalis. Dan webinar ini mengusung tema mengamankan data pribadi di era digital, diskusi dan tanya jawab serta penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara webinar ini oleh Bapak Joni Caster MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Kepada Bapak Joni dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul walaupun melalui media elektronik atau media hasil perkembangan teknologi informasi dalam acara webinar ini. Bagi umat muslim, sama-sama kita panjatkan salawat dan salam sangat luar biasa dari PT IT, ini rekan-rekan dari menurut Teknik Laboran dan karyawan di lingkungan Politeknik. Yang kami hormati juga dan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya buat pakar IT, Pak Ono atau Babe Ono dengan kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan diri dan bersedia menjadi narasumber kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi KSI Polbank ini. Memang kondisi persaingan dan perkembangan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Salah satu indikator majunya suatu bangsa ditentukan dengan indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia yang hasilnya dapat diperoleh dari hasil proses pendidikan yang bermutu. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompetensi, berdaya saing, dan siap bekerja secara profesional. Politeknik Negeri Bengkalis zaman era digital. Pada era ini perkembangan industri perlahan mulai menyentuh dunia virtual. Selain itu, era industri 4.0 ini juga membentuk konektivitas antar manusia serta manusia dan data atau lebih dikenal dengan sebutan IoT. Selain teknologi, perkembangan big data juga mulai mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Data merupakan bahan bakar pertumbuhan yang dikelola dan diolah sebagai dasar untuk mengambil sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pada para mahasiswa atau pelajar peserta webinar, kami harapkan bisa mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Galilah informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber, diskusi seluas mungkin untuk menambah wawasan kita semua. Siapkan perahu untuk berlayar, jangan lupa membawa tali. Hari ini kita sama-sama belajar dengan Pak Ono sebagai praktisi ahli. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah.
Semoga kegiatan ini membawa berkah, menambah ilmu, dan menjadi amal ibadah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita buka webinar ini dengan tema mengamankan data pribadi di era digital dari serangan hacker. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti seminar. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang bergabung pada kesempatan kali ini dan adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Joni Caster STMT, yang saya hormati Bapak pemateri kita, Bapak Ono W. Purbo yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini sedikit saya ingin memaparkan berkaitan dengan program studi sarjana terapan keamanan sistem informasi. Jadi merujuk data yang ada di mata Garuda. Nah, ini data tentang keamanan cyber ya pada tahun 2019. Nah, ini terjadi peningkatan atau lonjakan serangan cyber yang ada di Indonesia. Nah, ini terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data. Nah, diikuti dengan serangan menggunakan metode malware. Nah, banding besarnya jumlah serangan cyber, jumlah aduan publik terkait insiden yang di dalamnya relatif masih sangat kecil. Nah, kemudian ancaman terbesar 5 tahun terakhir, nah ini bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini ada SQL injection, ya, ini terbesar di tahun 2015, kemudian malware di 2016, di saat pandemi seperti ini. Nah, ini banyak yang menggunakan perangkat digital, nah maka transaksi data yang ada di internet itu semakin besar. Nah, maka ancaman pun akan semakin besar. Nah, hal ini juga yang kemudian menjadi motivasi bagi kami untuk membuka program studi baru yang memang mempelajari keahlian di bidang keamanan cyber ini. Nah, nama program studinya adalah Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi. Nah, jadi di kekinian ya, artinya memang dibutuhkan pada kondisi saat ini dan akan datang di tengah-tengah ancaman cyber yang semakin meningkat di dunia maya. Nah, kemudian kita membuka kelas perdana itu pada tahun 2020. Nah, ini kelas perdana kita baru 1 angkatan. Dan ini program studi baru seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini program studi bungsu yang paling muda yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Tetapi kami punya visi yang berstandar internasional itu di tahun 2032. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kurikulum yang kita desain, ya kurikulum ini juga kemarin kita menyusun di bawah arahan yang masak tadi ya? Bimbingan Pak Ono, ya Pak Ono W. Purbo. Kita meminta beliau untuk memberikan masukan kepada kita waktu yang lalu untuk kurikulum kita. Nah, jadi setelah berdasarkan masukan itu kita ramu kurikulum tersebut. Nah, kemudian total kredit semesternya adalah 146 SKS. Kemudian lama studinya adalah 8 semester. Kemudian porsi belajar praktek itu lebih besar ya dibandingkan dengan teori. Karena kampus kita atau prodi kita ini adalah prodi vokasi ya, maka memang mewajibkan bagi kita untuk memberikan keahlian yang lebih banyak kepada mahasiswa kita. Nah, maka di kurikulum juga kita desain dengan porsi praktek yang lebih besar, yaitu 61% ya dari total SKS yang ada. Kemudian sisanya adalah 39% adalah teori. Nah, kemudian
di sini juga mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, artinya bahwa mahasiswa diberikan hak untuk belajar itu bisa diakui sebagai kredit semester di prodi kita. Nah, seperti itu. Artinya maka mahasiswa juga ketika ingin mendapatkan ilmu yang lebih ya, nah itu juga diberikan kesempatan untuk belajar dari luar dan kemudian diakui di program studi. Nah, kemudian kurikulum kita nantinya juga akan diajar oleh dosen-dosen yang profesional dan juga praktisi industri ya. Jadi kita nanti juga akan dan tidak hanya dalam bentuk ijazah, nah maka nanti juga mahasiswa dibekali dengan sertifikat kompetensi. Karena ini adalah merupakan suatu wajib ya dalam SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, mahasiswa harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, beberapa sertifikasi yang sudah kita selenggarakan, ya, yang nantinya akan kita selenggarakan atau ada di bawah jurusan yang menaungi prodi ini, ada Mikrotik Academy, kemudian ada Cisco Academy, kemudian ada Recal Academy, itu yang berbasis vendor, kemudian ada juga yang mendapatkan lisensi dari BNSP, ada Junior Web Programming, seperti itu. Dan kita juga masih akan menjajaki sertifikasi lain ya kerjasama untuk menyelenggarakan sertifikasi di bidang keamanan cyber security. Nah, seperti itu. Ini gambaran kurikulum yang akan didapatkan oleh mahasiswa kita. Nah, kemudian keahlian yang akan didapatkan oleh mahasiswa ini berkaitan dengan hard skill tentunya yaitu keamanan di dalam sistem informasi, kemudian keamanan jaringan, ya, membangun aplikasi atau software yang aman, kemudian administrasi dan suatu bahasa internasional yang penting di dalam dunia kerja, terlebih ketika kita ingin bersaing di tingkat internasional. Kemudian kerja dalam tim, menghadapi tekanan kerja, teknopreneur, nah masih banyak lagi ya. Kita di sini banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang kemudian di sana mahasiswa bisa belajar banyak ya, untuk mengasah soft skill-nya. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahun ini kita sudah membuka pendaftaran untuk prodi kita. Nah, ada 3 jalur yang bisa digunakan untuk mendaftar di prodi ya. Yang berminat bisa langsung ya mendaftar dan memilih prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Kemudian ada jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Nah, ini nanti akan diadakan setelah jalur pertama selesai yaitu tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Nah, kemudian terakhir adalah jalur mandiri. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, hati, dan jiwa. Semoga pada acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk saudaraku yang non-muslim agar dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mustaghfirin, hamdan wa yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber Bapak Ono Widodo Purbo PhD sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Agus Tediana Mkom. Sebelum sesi webinar dimulai, saya selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita masuki acara inti. Tapi sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan dulu ya. Jadi beliau lahir 17 Agustus 1962. Ya. Orang spesial satu lagi juga menulis buku lebih dari 18 buku ber-ISBN. Ya. Izin Pak Ono, ini saya dapatnya baru yang ini, yang dapat datanya. Banyak jurnal dan juga tulisan di wiki. Itu nggak kehitung tuh, ada sekitar 6.000 kalau nggak salah tulisannya. Jadi udah tiap hari beliau itu nulis. Ya. Ini spesial satu lagi, keluar dari PNS ITB. Ini kenapa spesial? Jadi info yang saya dengar, beliau itu keluar karena ingin mencerdaskan orang Indonesia. Jadi kalau di ITB orang yang masuknya juga sudah pintar, ya, jumlahnya juga sedikit, makanya beliau keluar dan ingin memintarkan yang lebih luas lagi, gitu. Nanti kita dengar ceritanya. Ini satu lagi yang masih baru, ya, harga yang berkontribusi besar terhadap perkembangan internet dunia. Jadi beliau tahun 2020 yang mendapatkannya. Jadi luar biasa spesial kalau ini. Berikutnya lagi pendiri Ono Center, Yayasan Ono Center, ya, beliau sebagai pembinanya. Ada perwakilan Twitternya ada 394.000. Ya, bukan artis, bukan Atta Halilintar. Ya, beliau luar biasa. Ya, kerjanya oke. Bukan pengguna XP. Ini yang selalu beliau apakan. Ini Pak Saipul juga bukan pengguna XP. Bukan pengguna Windows 7, ya, apalagi Windows 10. Bukan hacker. Jadi jangan salah nih, ya. Beliau bukan hacker, ya. Tapi hacker yang bertanya ke beliau. Itu jangan salah, ya. Beliau bukan seorang hacker. Ya. TKJ lain ajarkan, inilah, ya, pencetus pertama kalinya. Dan yang terakhir yang gilanya lagi, pencetus internet offline, ya, internet offline. Orang nggak mau punya internet offline. Beliau buat internet offline dan beliau seminarkan pula itu di Oman. Luar negeri yang punya, bukan hanya Indonesia. Oke, nanti kita dengar seperti apa itu. Ya. Nah, yang terakhir, ini teman-teman. Ya. Ustadz. Beliau sekarang Ustadz. Di mana? Ya, jadi nanti kita dengar. Jadi saya pantau YouTube-nya, beliau sudah mulai mengarah ke ini dia. Jadi bukan hacker, yang benarnya beliau adalah Ustadz. Oke, masih banyak sebenarnya, tapi kalau diterusin ya nggak jadi beliau ngisi. Ya, jadi kita beri waktu, kita kasih semuanya. Kita serahkanlah ini itu bagus Pak Joni, Pak Kaprodi, ada Pak Teddy Yuliswar juga, selamat pagi, guru-guru, dosen-dosen yang ada di ruang ini juga selamat pagi, juga mahasiswa sama siswa yang ada. Punten Pak Agus,
Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Kalau di jadwal sampai setengah 12 atau jam 12 boleh, tapi kalau ada yang lebih juga nggak apa-apa, Pak. Sampai jam 12 ya. Jadi gitu ya. Oke, Siap, sekarang saya akan sharing dulu bentar. Saya akan sharing ini layar. Biar judul materi, judul seminar hari ini sih tentang keamanan data pribadi sih sebenarnya. Cuman kalau ngelihat ini kayaknya saya harus nerangin dulu secara umum buat data pribadi end user lah ya. Bagaimana kita mengamankan KTP. Cuman jujur dulu nih, ini kalau data pribadi urusannya nanti kebanyakan banyak ditanganin polisi sih sebenarnya. Kalau data pribadi, kita lebih banyak urusannya bagaimana caranya mengamankan. Jadi kalau kita dari lulusan KSI, kayaknya sayang banget kalau ke sini. Ilmu KSI sendiri sebenarnya yang di sebelah sini, di atasnya nih sebenarnya. Sibuk ya. Ini. Nah, di sini ada pengaman sistem, jaringan, server, dan lain-lain. Ini ilmu yang besarnya. Dan jujur, orangnya di Republik ini sedikit banget, dan jujur, kalau udah bisa ngamanin segala macam, kita naik ke atas lagi, ada 2 ilmu besar lagi yang ganas di atas ini sih sebenarnya. Ada 2 besar. Yang satu namanya forensik. Yang satu lagi namanya auditor SMKI. Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Tapi auditornya, jadi di atasnya yang bikin ya. Jadi ini auditornya. Nah, ini duitnya kencengnya di 2 ini. Yang ini lumayan, ini gajinya di atas UMR jelas. Ini bangsanya gajinya kalau udah di level yang ini keamanan sistem jaringan segala macam, gajinya bangsanya 10 juta kayak gitulah per bulan ya. Kalau yang ini 2 parah. Parah banget. Nah, ini saya punya masalah. Forensik ini untuk satu kerjaan bisa sampai sekitar 100-an loh. Satu kerjaan. Minimalnya sekitar 50 sampai 100. Selesai dalam waktu semingguan lah. Bayangkan Anda jadi ini saya harus kasih tahu dulu ya. Forensik adalah orang yang nyari barang bukti buat pengadilan. Kalau ada kejadian, perkara segala macam, ahli-ahli forensik ini yang nyari barang bukti pengadilan. Dan ini mereka-mereka ini kasusnya per hari di salah satu bank negara Republik Indonesia itu sampai belasan per hari. Belasan itu dan harus masuk ke pengadilan dan harus ada barang buktinya. Satu kasus sekitar 50